Sulit belajar? Atau malas baca buku yang tebal? Udah baca berkali-kali tapi nggak paham? Nyantai belajar tapi tetap dapat nilai A? Emang bisa? Bisa dong, belajar hukum bareng solusinya. Yuk semuanya jangan lupa klik tombol like, subscribe, and comment. Selamat belajar and enjoy this video! Hai, welcome back to BHP Channel. Kali ini kita akan bahas terkait hukum agraria dan hukum tanah. Penasaran gimana pembahasannya? Yuk simak terus ya! Di sini kita akan bahas terkait 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian hukum agraria. Yang kedua, pembidangan dan pokok pembahasan hukum agraria. Yang ketiga, pengertian hukum tanah. Dan yang terakhir yaitu asas dalam hubungan hukum antara orang dan tanah. Pengertian hukum agraria menurut para ahli yakni sebagai berikut. Yang pertama, menurut Sudikno Mertokusumo, hukum agraria merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tentang agraria. Sedangkan menurut Subekti dan R. Citrosudipyo yakni keseluruhan dari ketentuan hukum, baik hukum perdata maupun hukum tata negara, serta hukum tata usaha negara yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air, ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan tersebut. Sedangkan menurut E. Utrecht, hukum agraria pada arti sempitnya itu sama dengan hukum tanah. Sehingga hukum agraria dan hukum tanah menjadi bagian dari hukum tata usaha negara yang menguji perhubungan-perhubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria melakukan tugas mereka itu. Selanjutnya, pembidangan hukum agraria. Secara garis besar, hukum agraria setelah berlakunya UU-PA dibagi menjadi 2 bidang, yakni yang pertama, hukum agraria perdata atau keperdataan adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang bersumber pada hak perseorangan dan badan hukum yang memperbolehkan, mewajibkan, melarang diperlakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah atau objeknya. Contohnya seperti jual beli, tukar menukar, hibah, pewarisan, serta hak atas tanah sebagai jaminan utang yang biasa disebut sebagai hak tanggungan. Yang kedua yaitu hukum agraria administrasi atau administratif adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang memberi wewenang kepada pejabat dalam menjalankan praktik hukum negara dan mengambil tindakan dari masalah-masalah agraria yang timbul. Contohnya seperti pendaftaran tanah, pengadaan tanah, serta pencabutan hak atas tanah. Nah, sebelum berlakunya UU-PA, hukum agraria di Hindia Belanda atau Indonesia terdiri atas 5 perangkat hukum. Yang pertama yaitu hukum agraria adat, yakni keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum adat dan berlaku terhadap tanah-tanah yang dipunyai dengan hak-hak atas tanah dan diatur oleh hukum adat. Nah, yang kedua yaitu hukum agraria barat, yakni keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum perdata barat, khususnya yang bersumber pada Burgerlijk Wetboek atau BW. Nah, yang ketiga yaitu hukum agraria administratif, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan atau putusan-putusan yang merupakan pelaksanaan dari politik agraria pemerintah di dalam kedudukannya sebagai badan penguasa. Dan yang keempat yaitu hukum agraria swapraja,
yaitu keseluruhan dari kaidah hukum agraria yang bersumber pada peraturan-peraturan tentang tanah di daerah-daerah swapraja seperti Yogyakarta, Aceh. Nah, yang memberikan pengaturan bagi tanah-tanah di wilayah daerah-daerah swapraja yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu hukum agraria antar golongan, yakni hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau kasus agraria, maka timbullah hukum agraria antar golongan, yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang menentukan hukum manakah yang berlaku, hukum adat ataukah hukum barat apabila dua orang yang masing-masing masih tunduk pada hukumnya sendiri-sendiri dan sedang bersengketa mengenai tanah. Kemudian dilihat dari pokok bahasannya atau objeknya, hukum agraria nasional dibagi menjadi dua, yaitu hukum agraria dalam arti sempit, yakni hanya membahas tentang hak penguasaan atas tanah yang meliputi hak bangsa Indonesia atas tanah, hak menguasai negara atas tanah, hak ulayat, dan hak perseorangan atas tanah. Yang kedua yaitu hukum agraria dalam arti luas. Materi yang dibahas seperti hukum pertambangan dalam kaitannya dengan hak kuasa pertambangan. Kemudian hukum kehutanan dalam kaitannya dengan hak pengusahaan hutan. Kemudian yang ketiga yaitu hukum pengairan dalam kaitannya dengan hak guna air. Selanjutnya hukum ruang angkasa dalam kaitannya dengan hak ruang angkasa. Dan yang terakhir yaitu hukum lingkungan hidup dalam kaitannya dengan tata guna tanah dan land reform. Dalam pembahasan hukum tanah, perlu kiranya kita mengetahui bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah suatu permukaan bumi. Sedangkan hak atas tanah yaitu hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi yang terbatas, berdimensi 2 dengan ukuran panjang dan lebar. Kemudian atas hak atas tanah tersebut memberikan wewenang kepada pemiliknya untuk menggunakan dan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya itu. Tentunya hal tersebut telah diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU PA. Sedangkan pengertian hukum tanah sendiri yakni keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama, yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Tentunya hukum tanah itu memiliki objek. Nah, apa sih objek dari hukum tanah? Nah, objek dari hukum tanah itu sendiri yakni hak penguasaan atas tanah. Sehingga hak penguasaan atas tanah tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama, hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum, yakni hak penguasaan atas tanah ini belum dihubungkan dengan tanah sebagai objek dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek pemegang haknya. Yang kedua yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret. Di sini, hak penguasaan atas tanah sudah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu asas hubungan hukum antara orang dengan tanah. Dalam kaitannya dengan hubungan hukum antara pemegang hak dengan hak atas tanahnya, terdapat dua macam asas dalam hubungan hukum antara orang dengan tanah. Yang pertama, yakni asas asesi atau asas perlekatan. Dalam asas ini,
bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah merupakan satu kesatuan. Bangunan dan tanaman tersebut bagian dari tanah yang bersangkutan. Tentunya hak atas tanah dengan sendirinya karena hukum meliputi juga pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah yang dihaki, kecuali kalau ada kesepakatan lain dengan pihak yang membangun atau menanamnya. Dan yang kedua yaitu asas horizontales ceding atau asas pemisahan horizontal. Nah, dalam asas ini, bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah. Sehingga hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Untuk lebih memudahkan dalam membedakan antara asas asesi dengan asas horizontalis ceding, yakni pada asas asesi, bangunan dan tanaman itu yang ada di atas tanah merupakan satu kesatuan pemilik. Jadi pemiliknya sama nih teman-teman antara bangunan maupun tanaman yang ada di atas tanah. Nah, sedangkan kalau asas horizontalis ceding atau asas pemisahan ini, bangunan dan tanaman yang di atas tanah itu terkadang antara pemilik bangunan maupun pemilik tanah itu bukan merupakan satu kesatuan, sehingga bisa jadi yang memiliki bangunan dan yang memiliki tanah itu berbeda orangnya atau berbeda subjeknya. Wah, gak kerasa nih pembahasan kami udah selesai. Buat teman-teman semua, jangan lupa klik tombol like, subscribe, and comment. Kalau ada yang mau saran-saran, bisa banget nih. Langsung tulis aja di kolom komentar. Thank you semuanya, dadah!